Gua kira katanya negara terbesar di Pasifik itu Australia, ternyata Indonesia. Wah, saya nggak nyangka loh katanya Indonesia tuh bisa bikin kereta api, bisa bikin pesawat terbang, bisa bikin tank, ya, bisa bikin microchips, bisa bikin satelit. Nggak ada bayangan mereka, Mas. Bagi mereka Indonesia tuh ya jual kopi, ya jual beras, jual coklat, ya. Paling New Zealand itu ya jual ampas kelapa sawit untuk pakan ternak. Itu, Mas, image mereka terhadap Indonesia, termasuk orang Selandia Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Yang saya hormati Pak Tantowi Yahya, Duta Besar Republik Indonesia di Selandia Baru dan negara-negara sekitarnya. Nah, pertemuan pada kesempatan pagi hari ini merupakan bagian dari pre-event Pak Tantowi. Jadi dalam kesempatan pagi ini saya akan melakukan wawancara dengan Pak Tantowi terkait dengan hal ihwal mengenai hubungan kedua negara. Dalam konteks ini adalah hubungan dagang, ekspor impor yang beberapa waktu yang lalu oleh Pak Mendak Muhammad Lutfi disebutkan bahwa pada awal atau akhir 2020 memang kita dalam kondisi surplus perdagangan, tetapi surplus itu dalam kondisi yang kurang pas, atau istilahnya Pak Mendak, kita ini dalam kondisi terkilir. Kenapa? Karena surplus perdagangan ini justru mengkhawatirkan karena minusnya angka impor itu justru barang-barang modal yang menunjukkan bahwa ada kelesuan ekonomi di Republik ini sehingga nilai impornya turun. Nah, di tahun 2021 ini Pak Mendak mendapat perintah dari Pak Jokowi untuk membuka pasar-pasar baru, negara-negara di luar negara-negara tradisional yang selama ini memang sudah menjadi tujuan ekspor kita. Sehingga dengan adanya nilai perdagangan atau neraca perdagangan positif itu diharapkan betul-betul positif dalam pengertian yang sehat. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini kami mohon Pak Tantowi dan staf bisa memberi gambaran bagaimana pola hubungan dagang dan pola hubungan ekonomi kita dengan Selandia Baru dan negara-negara sekitarnya, dan apakah negara-negara tersebut perekonomiannya sekarang sudah dalam rangka recovery atau dalam rangka dia sudah mulai pulih dari atau dampak dari pandemi COVID-19. Nah, dalam kesempatan ini mohon kami mendapat gambaran dari Pak Dubes mengenai kondisi terkini dari negara tersebut dan apakah memungkinkan kita untuk menjalin transaksi perdagangan yang lebih sehat, terutama dari sudut Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dipersilakan Pak Tantowi. Tribun News yang sudah mengundang saya untuk menjadi salah satu narasumber di Diginas 2021 yang kita mulai dengan diskusi kita pada pagi hari ini di Jakarta atau sore hari di Selandia Baru. Terima kasih Mas Dayat, Mas Febi, Mas Aziz. Ini ada Mbak Sandra Vina. Oh, Sandra Vina ini mengingatkan saya kepada tokoh di film Grease. Pagi Pak Dubes. Sandra V, kali ini Sandra Vina. Ya. Saya melihat bahwa pilihan narasumber yang tadi ditampilkan itu sudah sangat mewakili negara-negara tujuan ekspor kita. Jadi Amerika yang diwakili langsung oleh mantan dubes kita di Washington yang sekarang ini menjadi Mendak, kemudian Beijing, Tokyo, kemudian Kuala Lumpur, harusnya ada satu lagi tuh, ada Korea Selatan tuh ya, tapi kurang lebih profilnya samalah dengan Jepang ya. Dan ada
Selandia Baru yang merupakan representasi dari negara-negara di Pasifik. Baik, Mas Febi. Ketika kita berbicara Pasifik, maka kita berbicara mengenai kumpulan dari negara-negara kecil atau negara-negara kepulauan yang jumlahnya itu kurang lebih 20. Penduduknya itu macam-macam, Mas, dari 1.200 sampai yang terbesar itu 8 juta, yaitu PNG. Ya, kebanyakan negara-negara di sini penduduknya range-nya antara 200.000 sampai dengan 1 juta. Nah, dari sisi politik, negara-negara ini ada yang bentuknya negara berdaulat, ada negara yang merupakan bagian terluar dari negara-negara besar, ada juga negara-negara protektorat atau bagian dari Selandia Baru dalam hal ini. Nah, kekuatan ekonomi dari negara-negara ini apabila Selandia Baru dan Australia kita keluarkan sangat kecil, Mas. Ya. Kecil dalam pengertian jumlah penduduk, kemudian kecil juga dalam bentuk dalam kaitan kemampuan ekonomi. Nah, negara-negara ini bentuknya adalah negara-negara kepulauan. Karena posisinya yang berjauhan, konektivitas menjadi isu utama, maka di sini terjadi kemahalan ekonomi. Jadi barang-barang itu mahal karena kebanyakan itu adalah barang-barang impor. Nah, namun apabila Pasifik ini kita gabung dengan Selandia Baru dan kita gabung dengan Australia, maka ini pasar yang menurut kami cukup seksi karena kita berbicara suatu region dengan penduduk kurang lebih 40 sampai 45 juta. Jadi gabungan dari Australia, Selandia Baru dan negara-negara kecil di gugusan Pasifik tersebut. Nah, 45 juta ini sekali lagi apabila ada Australia dan Selandia Baru di dalamnya, itu menjadi suatu kawasan yang sangat menarik dalam konteks jumlah pasar yang lumayan besar dan juga kemampuan ekonomi yang sangat besar, ya. Jadi Australia dan ekonomi itu adalah kekuatan utama di Pasifik di sini. Nah, dua negara ini kecuali Australia itu belum banyak disentuh oleh Indonesia. Jadi Selandia Baru dan kurang lebih 20 negara-negara yang ada di Pasifik ini adalah pasar yang kurang begitu diperhatikan oleh produsen, eksportir maupun investor dari Indonesia. Alasannya itu klasik, Mas. Pertama, jauh, ya. Kemudian kedua, pasarnya kecil. Ya, sehingga banyak yang berpikiran sangat pragmatis, ngapain sih toh ngurusin pasar yang penduduknya cuma 6 sampai dengan 7 juta, ya. Ya, kenapa nggak saya mikirin pasar-pasar yang dekat saya, misalnya Kabupaten Bogor, itu udah 5 juta tuh penduduknya, ya. Atau kita berbicara provinsi-provinsi lain di Indonesia gitu yang penduduknya itu kurang lebih sama dengan the whole Pacific termasuk Selandia Baru. Nah, sikap-sikap seperti ini, Mas, itu yang membuat flow dari produk-produk Indonesia ke Pasifik itu selalu tidak pernah besar karena terjadi pragmatisme di kalangan eksportir dan pedagang Indonesia. Mereka cuma mau ngelihat bahwa harus untung dan besar. Nah, yang kami terus gelorakan, khususnya di era saya di 4 tahun terakhir ini, adalah bahwa produk itu, presensi produk itu adalah presensi dari negara kita. Ya. Jadi dengan adanya produk kita di rak-rak di negara-negara kecil itu, terus ada tulisan Made in Indonesia, maka secara langsung itu sudah menciptakan awareness terhadap satu negara yang namanya Indonesia. Nah, sekarang ini di negara-negara Pasifik, orang ketika berbicara mengenai Indonesia tidak begitu kenal. Ya, mereka lebih kenal dengan Malaysia, lebih kenal dengan Thailand, ya, lebih kenal dengan Vietnam. Lewat apa itu, Mas? Lewat produk. Jadi berbagai produk mereka yang ada di rak-rak di supermarket, bahkan pasar-pasar tradisional itu sudah secara langsung berkontribusi terhadap penciptaan awareness
dari masyarakat Pasifik terhadap satu negara. Nah, pada sisi ini kita tertinggal. Padahal kita di ASEAN itu adalah ekonomi terbesar, ya, negara terbesar, tapi dalam konteks level of awareness kita masih di belakang negara-negara tersebut. Nah, ini tidak mudah, Mas Febi, untuk merubah stigma yang melekat pada Pasifik sebagai pasar yang kecil dan jauh, ya, yang penyerapan terhadap produknya itu nggak begitu banyak. Nah, kalau stigma ini tidak kita ganti, maka yang rugi itu adalah kita secara image, dan saya selalu bicara nanti secara kepentingan politik nantinya. Kita ini negara besar, tapi tidak begitu dikenal, ya, karena itu tadi. Nah, mari kita bongkar ini, Mas. Sebesar apa sih sebenarnya potensi dari Pasifik itu? Kita mulai dari Selandia Baru. Selandia Baru ini penduduknya kurang lebih 5 juta, termasuk salah satu negara yang paling makmur di dunia. GDP-nya itu 206,9 miliar US dollar. Kemudian GDP per kapitanya 42.710 New Zealand dollar. Pertumbuhan ekonominya bahkan di saat pandemi sekarang ini itu diprediksi tetap plus. Jadi tahun 2020 pada saat terjadi pandemi itu pertumbuhan ekonominya tetap plus. Jadi tetap berada pada angka 1,5%. Memang turun dibandingkan sebelum pandemi, dan memang tidak ada negara yang mengalami plus. Ya, salah satu dari negara sedikit yang mengalami plus itu adalah Selandia Baru. Nah, Selandia Baru ini adalah negara yang orientasinya itu adalah ekspor. Hampir seluruh produk yang dihasilkan oleh negara ini, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor perikanan, itu lebih dari 75% diperuntukkan untuk mengisi pasar ekspor. Ya, nah, karena orientasinya ini ekspor, maka Selandia Baru ini sangat aktif dalam berbagai perjanjian perdagangan dengan banyak dunia, termasuk dengan Indonesia. Ya, karena mereka tahu betul bahwa yang penting bagi mereka itu jualan. Nah, karena orientasi mereka ekonomi, Selandia Baru ini adalah negara yang tidak mau ikut campur dengan urusan politik negara-negara lain. Baru sekarang aja, di zamannya Jacinda Ardern ini, mereka agak berani memberikan komentar-komentar terhadap segala sesuatu yang melawan demokrasi atau melanggar HAM. Seperti Selandia Baru adalah salah satu negara pertama yang mengutuk aksi kudeta militer di Myanmar. Kemudian mereka selalu melalui tangan-tangannya mempertanyakan mengenai persoalan HAM yang ada di Papua. Mereka nggak berani nanya langsung ke kita, tapi melalui proksi-proksinya. Ya, nah ini ada satu perubahan sikap, Mas, dari satu negara yang tadinya tidak mau terganggu urusan ekonominya, menjadi satu negara yang sedikit berani berbicara mengenai politik. Tapi secara keseluruhan, negara ini adalah negara yang mendewakan ekonomi. Karena dari ekonomi yang berbasis eksporlah, negara ini menjadi negara yang maju. Dihantam pandemi lebih dari 1 tahun, negara ini tidak goyang. Mereka berani menutup perbatasan hingga saat ini. Tidak ada turis. Dari mulai Januari sampai dengan sekarang ini mereka tutup pintu bagi yang namanya turis, ya. Nah, ini adalah suatu indikasi kemampuan mereka untuk mengolah keuangan, sehingga istilahnya itu siapkan payung sebelum hujan. Nah, sekarang hari hujan. Sekarang hujan panjang banget ini, lebih dari 1 tahun hujan, ya. Tapi tabungan mereka itu cukup. Nah, dari sisi impor, negara Selandia Baru ini juga itu banyak sekali, Mas, mengimpor produk-produk dari berbagai negara. Nah, produk-produk seperti makanan jadi, ya, ban mobil, fertilizer, kemudian pakan ternak, itu adalah produk-produk yang mereka tidak bisa produksi, ya. Ada masuk dari kita, tapi selain kebanyakan itu masuknya dari negara-negara ASEAN, Mas. Ya. Jadi yang masuk dari kita itu hanya pakan ternak. Pakan ternak itu ya cukup menjadi primadona kita. Tapi yang lain-lain itu kita kalah diserbu oleh produk-produk serupa dari negara-negara ASEAN, ya.
Sebut saja di sini Thailand, Vietnam, ya, Filipina, itu adalah produk yang sangat aktif mempenetrasi pasar yang kita anggap kecil ini. Nah, ada lagi 3 negara yang aktif betul menghujani pasar ini dengan berbagai produk. Tentu saja itu Cina, Korea, dan Jepang. Ya, di mana Indonesia? Ya kita sedikit sekali, Mas. Sedikit sekali. Kami sudah beberapa kali melakukan pendekatan kepada produser-produser kita. Alasannya itu seperti yang saya sebut tadi. Ya. Nah, kita sekarang ini, Mas, mengandalkan pada industri-industri berbasis teknologi tinggi untuk masuk ke Selandia Baru dan Pasifik. Produk ini memang dari segi kuantitas tidak besar, tapi dari segi kualitas ketika itu masuk, Mas, maka selesai sudah yang produk-produk kecil tadi. Apa itu, Mas, misalnya? Trafo generator, trafo listrik, ya. Nah, kita itu sudah mengekspor trafo ini sejak awal tahun 2000-an, dan jumlahnya itu nanti saya kasih melalui Mas Dayat, 400 juta dolar total sudah kita sudah diekspor, 400 juta dolar. Jadi itu produk-produk seperti itu, Mas, ya. Kemudian yang sekarang ini sedang kita galakkan itu adalah produk-produk berbasis maritim. Misalnya itu kapal, ya, kapal dari kapal nelayan yang sangat sederhana sampai dengan kapal-kapal besar untuk mengangkut penumpang, bahkan kapal perang yang diproduksi oleh berbagai perusahaan perkapalan yang ada di Indonesia. Produk-produk seperti ini, Mas, cocok sekali untuk masuk ke New Zealand dan Pasifik karena ini maritim, ya. Jadi negara yang dikelilingi oleh laut, negara yang dikelilingi oleh air. Nah, kita juga lagi terus melakukan lobby-lobby untuk produk-produk dari industri strategis, ya, seperti misalnya kereta api, ya, kemudian pesawat-pesawat ringan, ya. Nah, pesawat ini yang tidak disentuh oleh negara-negara ASEAN. Nah, mereka tidak bermain pada sektor ini. Kebanyakan mereka bermain pada consumer goods. Nah, kita sekarang ini lagi men-shift bagaimana kita masuk sekarang ini adalah produk-produk berteknologi tinggi. Insya Allah dalam 5 tahun ke depan itu keyakinan kami, karena lobbynya cukup lama. Ketika itu masuk, maka pada titik itulah kita akan mengalami surplus perdagangan dengan Selandia Baru. Kita mempunyai target, ya, yang sudah disepakati oleh Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri John Key, Perdana Menteri Selandia Baru pada waktu itu tahun 2012, bahwa 2016 target perdagangan bilateral Indonesia Selandia Baru itu adalah 40 triliun, ya, 40 triliun atau 40 miliar New Zealand dollars, ya, 40 miliar US dollar atau 40 triliun yang harus dicapai sebelum tahun 2024. Syukur alhamdulillah, Mas, sekarang ini posisi kita sudah di 2,6 sampai dengan 2,8 28 miliar New Zealand dollar. Jadi sudah melampaui setengahnya dengan produk-produk yang tadi itu produk kecil-kecil. Nah, apabila nanti dalam 5 tahun ke depan berbagai produk besar atau produk berteknologi tinggi itu masuk, saya rasa target 40 juta itu menjelang tahun 2024 itu akan bisa kita lampaui. Saya rasa itu, Mas, sebagai intro dulu untuk bahan Mas Febi. Terima kasih Pak Dubes. Pak Dubes, perekonomian suatu negara pada saat ini sangat ditentukan oleh bagaimana mereka mengelola atau memutus mata rantai COVID-19, baik lewat vaksinasi maupun ikhtiar-ikhtiar lain. Nah, menurut pengamatan Pak Dubes, sepanjang tahun akhir 2020 sampai nanti tahun 2021, bagaimana Selandia Baru dan negara-negara di sekitarnya melakukan ikhtiar untuk memutus mata rantai COVID-19, yang mana nanti dampaknya pasti akan ke geliat ekonomi juga. Ketika itu bisa teratasi, maka roda perekonomian akan jalan, lalu kebutuhan akan barang-barang, terutama barang-barang impor dari Indonesia tentunya akan meningkat. Nah, barangkali Pak Dubes bisa memberikan gambaran apa saja yang mereka lakukan dan apa
apakah ini juga memberi harapan kepada orang-orang setempat di negara-negara Selandia Baru dan sekitarnya untuk memberikan pertumbuhan ekonomi. Memang pada tahun 2020 mereka tidak sampai minus, tapi setidaknya ketika COVID ini bisa termanage, bisa teratasi, pasti pertumbuhan ekonominya kan automatically akan naik, Pak Dubes. Nah, mohon gambaran, Pak. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama, Selandia Baru adalah negara teratas dalam konteks merespon COVID-19. Ya. Kita di sini sudah lama menikmati apa yang disebut dengan COVID-free atau bebas dari COVID. Sudah lebih dari 6 bulan kami tinggal di suatu negara yang segala sesuatunya itu sudah seperti normal. Ya, ada sih kasus di komunitas, tapi itu tidak sampai 2 digit. Paling 4, 6, paling banyak itu 7. Tapi itu kemudian dalam waktu yang begitu cepat, kurang dari seminggu, itu sudah bisa teratasi. Sedangkan kasus-kasus yang lain, kasus-kasus aktif, itu adalah kasus di tempat karantina yang dibawa oleh orang-orang yang masuk ke Selandia Baru. Jadi itu kasus yang ada di perbatasan, ya, di borders. Nah, sebagai negara yang paling duluan mengalami hidup yang normal atau COVID-free, maka negara ini dengan sendirinya adalah negara yang paling duluan juga dalam melakukan persiapan ekonomi post-COVID-19 ini. Nah, apa yang terjadi di Selandia Baru ini pada waktunya nanti tentu akan berimplikasi kepada negara-negara di sekitarnya. Ya, saya bicara di sini adalah negara-negara kecil, negara-negara kepulauan di kawasan Pasifik yang ekonominya banyak sekali tergantung dari Selandia Baru. Yang akan mereka dapatkan itu adalah ketika Selandia Baru menganggap bahwa negara-negara Pasifik yang juga kebanyakan itu COVID-free, Mas Febi. Ya. Jadi hampir seluruh negara kecil-kecil Pasifik itu tidak ada kasus COVID-nya. Jadi ketika Selandia Baru membuka perbatasannya, maka industri yang akan menggeliat pertama kali itu adalah industri pariwisata. Mulailah terjadi arus orang yang berpergian dan masuk dari Selandia Baru ke negara-negara Pasifik dan sebaliknya. Ketika ini terjadi, maka perekonomian di Pasifik akan hidup kembali. Sekarang ini mereka ketar-ketir juga, karena udah 1 tahun juga nggak ada turis, karena juga mereka menutup diri. Nah, harga dari menutup diri itu memang ekonominya bangkrut, udah pasti. Jadi masyarakat, memang ini dilema betul, Mas Febi. Mau hidup sehat atau ekonomi jalan, nggak bisa dua-duanya. Ya. Nah, negara Pasifik itu hidup sehat, COVID-free, tapi ekonominya bisa saya sebut mati. Nah, Selandia Baru, dia nutup, industri turisnya mati, tapi celengannya banyak. Dia masih bisa bertahan, entah sampai kapan. Nah, tapi mereka tidak bisa lama-lama seperti ini. Jadi mereka pada waktunya nanti, sekarang ini sudah kelihatan tanda-tandanya, borders akan dibuka dengan Pasifik, seperti yang saya sebut tadi, ekonomi di kawasan akan hidup. Kemudian langkah kedua yang akan mereka lakukan adalah membuka perbatasan dengan Australia. Ketika Australia sudah dibuka perbatasannya, ya, dari 40 juta orang Australia, Mas, 10 jutanya itu adalah turis ke Selandia Baru setiap tahunnya. Jadi kita bisa bayangkan, COVID ini sudah membuat 10 juta turis Australia hilang. Dan itu mematikan industri pariwisata di Selandia Baru. Karena pasar terbesar pariwisata Selandia Baru itu adalah turis-turis dari Australia. Nah, pada waktunya nanti, mudah-mudahan sebelum pertengahan tahun ini, perbatasan dengan Australia itu sudah dibuka, maka perekonomian melalui pariwisata ya akan kembali hidup. Maka negara ini akan benar-benar normal secara ekonomi. Kalau sekarang ini belum. Baru normal hidup, tapi ekonominya babak belur juga. Tapi itu tadi, karena cadangan nasionalnya kuat, maka dia masih bisa bertahan. Nah, konteksnya dengan Indonesia, nah ini dia, Mas. Tidak ada dari kita yang bisa memberikan prediksi kapan perbatasan dengan Indonesia itu akan dibuka.
Karena kalau sudah berbicara mengenai keselamatan warga, pemerintah Selandia Baru itu sudah tidak ada ininya, tidak ada kompromi. tidak ada kompromi. Bagi mereka ekonomi penting, tapi yang lebih penting itu adalah keselamatan warga. Jadi mereka akan melihat satu persatu nih, negara mana yang menurut mereka paling aman untuk melakukan normalisasi hubungan. Maksudnya normalisasi hubungan itu adalah pembukaan perbatasan kembali. Nah, kalau kami melihat dalam bacaan kami ini, negara ASEAN itu masuk dalam lingkar konsiderasi mereka. Jadi negara-negara yang menurut mereka aman itu adalah Vietnam, kemudian Thailand, ya, kemudian Singapura. Jadi most likely negara-negara ini akan mengalami normalisasi hubungan pariwisata dengan Selandia Baru. Nah, paling yang saya bisa jawab itu, Mas, adalah melalui pintu-pintu negara ASEAN ini, ya, disitulah kita akan kecipratan ekonominya. Ya, jadi melalui Singapura, Thailand, dan Vietnam, melalui negara inilah kita akan mendapatkan benefit dari Selandia Baru dan juga akan mendapatkan benefit dari Australia. Barangkali itu menjawab, Mas. Pak Dubes, satu di antara keinginan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah menarik investasi ke Indonesia. Menurut Pak Dubes, mungkin nggak kita ini sebenarnya menarik investasi dari para investor di Selandia Baru itu dalam 2021 ini mungkin nggak, Pak? Nah, gini Mas, ini menarik. Saya suka sekali pertanyaan ini. Karena pertanyaan ini akhirnya saya membuka suatu fakta. Pertama, Mas, yang banyak orang tidak tahu bahwa ekonomi Selandia Baru ini ditopang oleh koperasi, bukan konglomerasi. Ya, hampir semua produk di Selandia Baru ini diatur melalui sistem koperasi. Susu misalnya, susu itu dijual kepada dunia oleh sebuah koperasi yang namanya Fonterra. Jadi Fonterra yang punya pabrik di mana di Indonesia tuh? Di Cikarang. Itu bukan perusahaan, itu adalah koperasi. Koperasi ya. Yang mengelola ribuan peternak susu di Selandia Baru. Melalui Fonterra inilah mereka melakukan ekspansi, eksportasi susu dan dairy products ke seluruh dunia. Produk-produk pertanian lainnya juga dijual melalui koperasi. Jadi di sini hampir semua pengusaha dalam pengertian itu adalah peternak, petani, dan seterusnya, itu adalah anggota koperasi. Jadi di sini nggak ada orang kaya, Mas. Jadi kalau Mas Pebi nanya, siapa orang paling kaya di Selandia Baru? Saya hanya bisa sebut satu nama, Peter Jackson, itu yang produser dari Lord of the Rings, ya. Itu aja orang kaya. Tapi kalau misalnya Mas Pebi atau Mas Dayat tanya saya, coba sebutkan 5 orang kaya Selandia Baru. Nggak bisa. Karena di sini negaranya egaliter, ekonominya dijalankan secara koperasi, sehingga yang kaya itu koperasi. Ya, yang kaya, yang punya banyak duit itu koperasi. Nah, koperasi kalau urusannya investasi, dia sangat hati-hati, Mas. Karena ini bukan uang dia. Ini adalah uang dari anggota koperasi. Nggak mungkin dia berani mengambil suatu keputusan yang beresiko ketika yang diinvestasikan itu adalah uang para anggota. Nah, karena ini adalah uang para anggota, maka koperasi-koperasi itu bukan tidak mau berinvestasi. Mereka mau berinvestasi, tapi rata-rata itu short term. Ya, jadi investasi yang sifatnya itu jangka pendek. Ya, seperti Fonterra, dia berani melakukan investasi di Indonesia. Dia bikin pabrik pencairan susu bubuk. Ya, karena dia tahu lebih dari 80% konsumsi susu dan dairy produk Indonesia itu berasal dari Selandia Baru. Jadi bagi dia ini adalah investasi yang menguntungkan. Nah, ada beberapa investor lain, misalnya di bidang kayu itu, Pak. Kayu yang biokarnek, pengolahan kayu, ya.
tapi kecil tuh Mas. Kecil. Jadi apa namanya itu tidak signifikan lah dari sisi jumlah. Pak Dubes, apa rekomendasi Bapak supaya ekspor kita ke Selandia Baru itu tahun 2021 ini bisa berlangsung, lalu bisa memberi manfaat, terutama buat Indonesia. Rekomendasi Pak Dubes apa, Pak? Ya. Rekomendasi saya pertama, ya, harus ada keberanian dari pelaku usaha kita untuk mengeksplorasi pasar non-tradisional. ya, Seperti yang Mas Febi sebut tadi. Kalau semuanya itu berbicara pasar tradisional, seperti Jepang, Korea, Cina, dan Amerika, maka negara-negara atau kawasan seperti Pasifik ini, kita akan absen, atau kita tidak hadir di situ. Nah, ketidakhadiran kita diisi oleh negara lain. Ya, jadi bukan tidak ada pasar itu, ada pasar ini, ya. Makanya negara-negara ASEAN, sebut yang 3 besar itu, terus melakukan ekspansi apa namanya itu ekspor ke negeri ini. Itu adalah satu kerugian bagi kita. Yang kedua, pemerintah harus memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai teknologi tinggi untuk mempenetrasi pasar Pasifik. Jadi saya sebut produk-produk berbasis maritim, ya. Kemudian produk-produk berbasis perikanan, ya. Kemudian produk-produk berbasis alat transportasi dan alat pertanian, itu harus diberikan insentif oleh pemerintah agar mereka terbantu dalam melakukan penetrasi ke pasar ini. Insentif itu sederhananya begini, Mas. ya. KBRI Wellington itu tahun 2019 menginisiasi pameran perdagangan, investasi, dan pariwisata pertama terbesar di Pasifik yang namanya Pacific Exposition. Jadi ini adalah pasar yang mempertemukan pengusaha Indonesia dengan para buyers mereka dari negara-negara Pasifik. Bosnya tentu saja Australia dan Selandia Baru. Ya. Expo yang pertama ini, Mas, itu benar-benar membuka mata negara-negara Pasifik bahwa luar biasa ya Indonesia ini. Dia ini adalah bisa disebut pendatang baru di Pasifik, ya. Tapi dia sudah berani memberikan sesuatu yang selama ini kita nanti-nantikan. Apa? Akses pasar. Jadi negara-negara Pasifik itu, Mas, itu adalah negara yang udah terlalu banyak diberikan bantuan oleh negara-negara besar, utamanya Australia, Selandia Baru, Cina, Amerika. Itu kan mereka tuh rebutan memberikan bantuan, tapi tidak ada negara yang memberikan akses pasar. Gitu. Nah, Indonesia itu datang memberikan akses pasar yang namanya eksibisi tersebut. Alhamdulillah, Mas, walaupun kita baru nyoba-nyoba bikin acara di tempat orang pakai nama Pasifik, ya, saya bisa sebut acaranya sukses. Dihadiri 5.000 orang, ya, 3 kepala negara, terus 3 menteri luar negeri, 6 menteri lainnya, dan menghasilkan transaksi dan potensi sebesar 100 juta New Zealand dollar atau 1 triliun, Mas. Ya, 1 triliun ya, yang sudah kita hasilkan. Nah, sekarang ini, tahun ini, kita akan bikin lagi, Mas. Kita akan bikin lagi Pacific Expo yang kedua. Nah, ini adalah upaya menciptakan pasar, ya, bagi berbagai produk kita, ya, untuk mempenetrasi pasar Pasifik. In return, negara-negara Pasifik juga itu akan menjual produknya ke kita. Nah, yang saya sebut insentif tadi, ya pemerintah harus mau membantu kita dalam membuat pameran Expo yang pameran Pasifik yang kedua ini, Mas. Jadi dengan pemerintah membantu kita menyelenggarakan Pacific Expo kedua, maka benefitnya itu adalah produsen-produsen yang saya sebut tadi. Mereka langsung akan menampilkan produknya, melakukan negosiasi dan transaksi dengan pasar baru yang disebut dengan pasar Pasifik. Yang ketiga, Mas, pemerintah harus terus-menerus
memanfaatkan 4 perwakilan yang ada di Pasifik, yaitu di Canberra, di Wellington, di Port Moresby, Papua Nugini, dan di Supa, Fiji, untuk melakukan pemasaran dan promosi berbagai produk Indonesia dan juga pariwisata Indonesia. Membantu itu artinya apa, Mas? Ada penyertaan pembiayaan, ya. Jadi ada kontribusi pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui kementerian-kementerian terkait dalam rangka mempercepat kita dalam melakukan penetrasi ke pasar, baik pasar untuk berbagai produk kita maupun pasar untuk pariwisata Indonesia. Demikian, Mas Febi. Pak Tantowi, selama sekitar 4 tahun menjadi representasi pemerintah Indonesia di Selandia Baru dan Pasifik, dalam konteks menjual produk Indonesia, apa pengalaman yang paling wow yang Bapak rasakan selama ini, Pak? Dalam konteks, kan diplomat ini atau dubes kan tidak hanya ngurusin politik, tapi juga ngurusin perdagangan, ngurusin barang kita. Pengalaman apa yang paling Bapak tidak lupa selama menjabat sebagai representasi pemerintah Indonesia di Pasifik? Wah, banyak sekali tuh, Mas, ya, pengalaman-pengalaman yang membuat saya geleng-geleng kepala, kemudian tertawa, terkagum-kagum, ya, hal-hal seperti itu. Nah, ini didasari oleh Presiden Jokowi ini adalah presiden yang orientasinya adalah ekonomi. Nah, saya tahulah presiden-presiden kita sebelumnya ya menganggap ekonomi itu penting. Tapi satu-satunya presiden dan presiden pertama yang secara jelas mengatakan bahwa keberhasilan diplomasi Indonesia itu apabila perdagangan kita meningkat, investasi yang masuk meningkat. Jadi kata Pak Jokowi waktu itu, ya perwakilan kita di luar negeri itu sukses kalau memenuhi itu, dibilang. Jadi perdagangan Indonesia ke negaranya itu meningkat, investasi yang masuk dari negaranya itu ke Indonesia juga meningkat. Baru saya sebut sukses. Jadi sederhana sekali cara Presiden mengartikulasikan diplomasi zaman now ini gitu ya. Diplomasi ekonomi. Nah, dalam kaitan Pasifik itu, Mas. Pertama, saya bangga betul ketika di Pacific Expo berhasil memboyong sejumlah perusahaan strategis, industri strategis dan industri pertahanan untuk hadir di Auckland memberikan presentasi. Itu komen orang Pasifik itu, wow, gue kira katanya negara terbesar di Pasifik itu Australia, ternyata Indonesia. Wah, saya nggak nyangka loh katanya Indonesia tuh bisa bikin kereta api, bisa bikin pesawat terbang, bisa bikin tank, ya, bisa bikin microchips, bisa bikin satelit. Nggak ada bayangan mereka, Mas. Bagi mereka Indonesia tuh ya jual kopi, jual beras, jual coklat, ya. Paling kalau di New Zealand itu ya jual ampas kelapa sawit untuk pakan ternak. Itu, Mas, image mereka terhadap Indonesia, termasuk orang Selandia Baru. Tapi ketika PTDI pameran dan presentasi berbagai pesawat yang mereka produksi, kemudian PT Kereta Api ya, presentasi mengenai berbagai produk kereta api yang kita lahirkan, mereka terbengong-bengong, Mas. Masya Allah. Wow itu berkali-kali, Mas. Nah, itu menurut saya pengalaman yang tak terlupakan, yang hanya bisa kita dapatkan apabila kita punya keberanian untuk membuat eksibisi. Kita membuat eksibisi sendiri, semua potensi yang kita punya kita pamerkan, yang memang, Mas, tidak terjadi transaksi. Tidak, tapi orang itu kan tahu bahwa Indonesia adalah negara maju. Ya, pada satu saat ketika negara-negara ini mempunyai kemampuan, ya, dan mempunyai kebutuhan terhadap produk-produk tertentu, Indonesia itu pasti akan masuk pada ranking atas lah, karena jaraknya dekat, terus harganya itu murah, gitu ya.
pasti bersaing lah dengan negara-negara lainnya gitu. Dan soal kemampuan ekonomi kita nggak perlu ragu Mas, karena negara-negara ini bohirnya banyak Mas. Iya, iya. Ya, memang negara ekonomi ya lemah, tapi bohir mereka tuh banyak. Nah, tugas kita sekarang ini adalah menciptakan demand ya terhadap produk-produk tertentu. Kemudian kedua, Mas, ketika kami presentasi produk-produk perkapalan yang diproduksi oleh Indonesia, kemudian produk-produk berbasis maritim, Mas, seperti pelabuhan yang terbuat dari plastik, kemudian rumpon dari plastik, itu kan dibutuhkan oleh negara Pasifik. Apa ya komentar mereka, Mas? Mereka nggak percaya, Mas. Oh, Indonesia itu bisa bikin produk-produk seperti itu. Nah, jadi barangkali menjawab pertanyaan Mas Febi, itu pengalaman yang tak terlupakan. Dan saya sangat yakin, Mas, dalam 5 tahun, neraca perdagangan kita dengan Selandia Baru ini akan surplus. Oke, terima kasih Pak Dubes. Teman-teman yang lain, mumpung kita ketemu Pak Dubes, barangkali ingin mengajukan pertanyaan sebagai pre-event kita, silahkan. Mas Yulis, Mas Tis, Mas Dayat, menambahkan pertanyaan saya nanti supaya liputan kita lebih komprehensif, silahkan. Kalau Dayan nggak berani nanya, Mas, dia udah keburu kagum sama saya. Nanti kita undang Mas Febi untuk expo yang kedua itu, Mas Tantowi. Siap. Tolong nomor paspornya. Nah, itu janji loh Mas Febi. Saya perkenalkan ada Mas Tis, kebetulan dia koordinator liputan untuk bidang ekonomi, Mas Tantowi. Saya persilakan Mas Tis untuk bisa menambahkan kira-kira ada wawasan yang perlu ditanyakan ke Pak Dubes. Silakan Mas Tis. Iya, terima kasih Mas Tantowi ya, Pak Tantowi. Ya. Saya Fred Mahatmatis, biasa dipanggil Tis, Mas. Oke, Mas Wis. Mohon izin, maaf tadi saya lagi koordinasi dulu, jadi agak terlambat masuk ke sini. Sedikit aja mungkin Pak, kalau terkait dengan produk-produk otomotif gitu gimana Pak di situ? Otomotif artinya perkembangannya apakah ada kita bisa sejauh ini ya yang impor tidak hanya mobilnya, apa mungkin spare part atau gimana atau sebaliknya? Itu dulu Mas, terima kasih banyak. Selandia Baru dan negara-negara Pasifik itu adalah pasar untuk mobil bekas, Mas Fis. Jadi second hand car, ya second hand car yang setir kanan itu dari Jepang, kebanyakan dari Jepang, dari Korea, dan juga ada dari Inggris, ya, yang masuk ke sini. Nah, mobil-mobil dari Jepang itu, Mas, pertama perawatannya baik, ya karena kondisi jalan di sana yang sangat bagus. Kemudian kilometernya masih rendah dan tahunnya juga tidak tertinggal masih jauh. Muda berarti ya, Mas? Masih muda. Dan ada faktor lain, Mas, yang sangat menentukan juga, yaitu standar emisi. Oh, emisi. Jadi di sini sudah Euro 5 bahkan Euro 6. Nah, ini yang membuat produk otomotif dari Indonesia itu susah masuk. Susah masuk ya. Nah, kita kan kalau nggak salah baru Euro 3, Euro 4. Euro 4 ya. Standar emisi kita, dan itu susah, Mas, untuk masuk ke sini. Nah, itu dipenuhi oleh produk-produk dari Jepang, Korea itu. Ya masih muda, kilometernya rendah, dan memenuhi standar emisi tersebut. Nah, kemudian dari aspek keamanan juga di sini speknya itu udah sangat tinggi, sedangkan kebanyakan produk-produk kita itu masih di bawah aspek keamanan. Saya pernah berkomunikasi cukup intens dengan teman-teman di Astra di Indonesia. Jawaban mereka ya masuk akal. Wah, susah bagi kita untuk meningkatkan produk kita sesuai dengan standar Selandia Baru, apalagi kuantitasnya kecil. Gitu, Mas. Nah, kemudian bagaimana dengan spare part? Nah, di sini ada importir mobil terbesar, yaitu Astra, bukan Toyota.
Toyota ini kantornya di Selandia Baru, tapi dia memonitor pasar Selandia Baru dengan negara Pasifik. Jadi mereka lah yang melakukan importir terhadap spare parts untuk produk-produk otomotif tersebut. Jadi kebanyakan di sini produk otomotif itu Toyota, Mas. Baru baru berbagai produk dari Eropa, produk dari Korea tuh jauh di bawah masih. Tapi itu kebanyakan kalau dari Jepang segala mobil yang second gitu, Pak. Untuk mobil barunya? Saya bisa sebut, Mas, 80-20, Mas. Oh. 80% itu adalah mobil bekas, 20% itu baru. Jadi di sini kalau kita masuk ke dealer, ya yang dipamerin itu ya mobil-mobil bekas, tapi kondisinya bagus-bagus, Mas. Bagus-bagus ya. Jadi tahun 2016, paling ya, 2016, kebanyakan 2017, 2018, kilometernya baru 20-30 ribu tuh oke. Jadi bagi orang sini oke beli mobil kayak begitu. Dan mereka range-nya lama ya, artinya tidak ditentukan sekian lama nanti lalu harus dimusnahkan atau gimana gitu. Di sini mobil antik juga banyak, Mas. Selama dia itu memenuhi atau lolos tes apa namanya? Warranty of Fitness, WOF. Nah, jadi di sini ada bengkel-bengkel yang diberikan otorisasi untuk kalau kita tuh ngecek kirnya. Nah, jadi ngecek kir itu nggak bisa kompromi itu, Mas. Jadi kalau mobil memang tidak layak jalan ya harus di scrap. Langsung suntik mati ya, Mas. Nah, tapi selama mobil itu lolos WOF, maka dia tahun berapa aja masih boleh jalan. Oh iya. Oke, makasih Mas Tuntowi. Oke, kalau tidak ada yang lain, rasanya. Mas Edi, bentar. Mas Edi. Ya, lanjut. Ya, Pak Tontowi, salam kenal. Saya Yulis, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Tadi ada sedikit menarik, Pak Tontowi, kalau di Selandia Baru tadi justru yang besar itu bukan korporasi, bukan konglomerasinya, tapi justru koperasi ya. Betul. Koperasi-koperasinya seperti itu ya. Ya. Nah, saya mau tanya juga nih, kok bisa ya yang Indonesia dulu menggadang-gadangkan ekonominya ekonomi toko gurunya koperasi, justru kita koperasi kan malah jadi kayak ya jargon aja nih, nggak berkembang dengan baik. Tapi di New Zealand ini malah justru bagus gitu loh. Nah itu kira-kira gimana itu ceritanya tuh Pak? Bisa kok mereka bisa apa namanya koperasi itu justru kuat banget seperti itu. Terus kemudian juga bisa mensejahterakan rakyatnya gitu loh. Bisa diceritakan ke kami. Terima kasih, Pak. Jadi ini bermula dari karakter masyarakat Selandia Baru, Mas, yang egaliter. Mereka di sini sebenarnya selangkah lagi sosialis sih sebenarnya. Jadi one for all for one. Jadi semua orang harus sama di depan hukum. Semua orang tidak boleh jauh lebih hebat, semua orang tidak boleh secara ekonomi terlalu kuat, itu tuh nggak ada tempatnya itu di sini. Nah, oleh karenanya orang yang mempunyai privilege khusus seperti diplomat itu tidak disukai, Mas, di sini. Karena diplomat itu banyak privilege-nya, seperti ada imunitas dan tidak bayar pajak. Mereka nggak suka. Karena di sini masyarakatnya itu sangat egaliter. Nah, berangkat dari karakter tersebut, maka pembangunan dan sistem ekonominya pun ya koperasi ya menjadi salah satu menjadi satu-satunya opsi yang bisa diterima ya, karena konsep koperasi itu adalah cooperation ya, jadi kerjasama, sifatnya itu adalah kolaboratif. Dan memang koperasi di sini dijalankan secara baik, secara profesional. Jadi sesungguhnya siapapun ya, termasuk Komisi 6, Komisi 4 di DPR itu, kalau mau belajar koperasi itu ya harus ke Selandia Baru. Karena inilah negara yang dijalankan ekonominya secara koperasi. Sayangnya teman-teman saya di DPR itu, selama saya di sini 4 tahun itu belum ada yang berkunjung ke sini khusus untuk mempelajari koperasi. Nah, koperasi di sini dijalankan persis seperti sebuah korporasi. Jadi seseorang, misalnya Mas Yulis, adalah seorang peternak susu.
tugas Anda itu sesungguhnya hanya memperhatikan produksi susu. Bagaimana Anda bisa meningkatkan kapasitas produksi dan juga meningkatkan kualitas produksi susu Anda. Itu aja tugas Anda. Selebihnya itu adalah tugas koperasi di mana Anda bergabung. Jadi koperasilah yang akan mengambil susu yang Anda perah setiap hari itu. Pagi-pagi itu sudah datang tangki dari koperasi mengambil susu dari tank yang sudah Anda siapkan. Kemudian ada argometernya. Nah, kemudian susu yang Anda produksi dihargai dengan harga terbaik berdasarkan pasar internasional hari itu, dan Anda akan dibayar apakah seminggu sekali, apakah sebulan sekali sesuai dengan perjanjian. Dipastikan bahwa Anda mendapatkan harga jual yang terbaik. Kemudian kedua, sebagai anggota koperasi, Anda juga akan mendapatkan share. Share itu sesuai dengan output produksi Anda. Makin besar output produksi Anda, makin besar lembar saham yang Anda punya. Jadi anggota koperasi ini semuanya benar-benar peternak. Kalau dia koperasi peternak, ya tidak ada anggota koperasi itu yang nggak jelas siapa, ya tiba-tiba jadi anggota koperasi gitu, nggak ada. Di sini anggota koperasi peternak, ya peternak, dibuktikan dengan output dia. Lembar saham yang dia miliki sesuai dengan berapa output produksinya, gitu ya. Nah, setiap lembar saham itu ada harganya. Jadi Anda sebagai anggota dari sebuah koperasi secara berkala, apakah mingguan, apakah bulanan, Anda akan dibayar sesuai dengan penjualan susu Anda kepada koperasi. Kemudian setiap tahun atau berapalah Anda mendapatkan dividen atas saham yang Anda miliki di koperasi tersebut. Nah, inilah yang menarik. Jadi marketing, public relations, urusan hukum, itu nggak ada sangkut pautnya lagi dengan para anggota. Itu semuanya sudah dihandle oleh koperasi. Jadi tugasnya dari Mas Yulis itu bagaimana meningkatkan produksi, bagaimana meningkatkan kualitas produksi Anda. Nah, yang menarik juga di sini, koperasi itu Mas Yulis tidak monopoli. Jadi semua orang boleh bikin koperasi asal dapat anggota. Dan setiap petani, peternak, pengusaha boleh memilih untuk menjadi koperasi apapun. Jadi tidak dibatasi, kebenarannya Fonterra itu terbesar karena dia paling sukses, jaringannya sudah kemana-mana, kemudian profesional yang bekerja di situ memang sudah terbukti dan terlatih. Nah, jadi sekali lagi ya koperasi yang dijalankan dengan baik itu ya menurut saya loh ya adalah di Selandia Baru. Makasih Pak, mantap banget penjelasannya. Terima kasih Pak Duta Besar Republik Indonesia di Selandia Baru dan negara-negara sekitarnya, Pak Tantowi Yahya, atas ngobrol kita dalam kesempatan kurang lebih 1 jam tepat ini. Semoga ini menjadi satu pre dan satu insight buat kami nantinya untuk sebagai bekal untuk melakukan kegiatan sebulan ke depan. Demikian saya kembalikan ke Mas Dayat. Jadi apa yang tadi dipresent oleh Mas Tantowi, Pak Dubes, akan kita bikin beritanya sebagai preview jelang di dinas nanti. Kira-kira seperti itu, Mas Tantowi. Mohon izin kalau nanti ada kira-kira yang tidak untuk bisa dikonsumsi publik, tolong kabari ke saya. Terima kasih banyak atas waktunya, teman-teman, Pak Dubes, Mas Febi. Mudah-mudahan dialog kita di bulan depan akan sukses dan berjalan dengan baik. Kira-kira seperti itu. Saya sudahi, Mas Tantowi, Mas Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me home to the place I belong, West Virginia.